Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Satria Baristiadi, NPM 2254 angkatan 2022. Sini saya akan membuat tugas video tentang memahami sistem pendingin pada motor. Sistem pendingin merupakan salah satu elemen penting pada motor. Dalam presentasi ini, kami membahas fungsi cara dan kerja masalah umum dan mencegah terhadap overheat pada sistem pendingin pada motor. Kenapa sistem pendingin itu sangat penting pada motor? Karena ruang bakar di mesin dikenal memiliki hawa yang panas. Karena itu, dibutuhkan sistem pendingin di mesin motor untuk menjaga suhu di kondisi ideal dan mesin bisa tetap kerja secara optimal. Dulu di era-era 90-an, kebanyakan motor yang beredar di Indonesia pendingin mesin memakai waranti kisi udara. Motor yang berada di Indonesia saat dulu dan saat ini ternyata memiliki 4 jenis sistem pendingin berbeda masing dipakai oleh jenis motor yang berbeda dengan tujuan sama. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Komponen-komponen sistem pendingin pada motor. Yang pertama, radiator. Saranannya panas dari mesin dan mengalirkan keluar melalui sirkulasi udara atau air. Yang ketiga, pompa air radiator mengalirkan cairan pendingin ke seluruh bagian mesin dan radiator. Terus termostat mengatur suhu cairan pendingin agar tetap stabil pada suhu ideal. Terus selanjutnya kolan menyerap panas dari mesin dan mendinginkan sebelum dialirkan kembali ke radiator. Cara kerjanya sistem pendingin pada motor. Pompa air radiator mengalirkan cairan pendingin ke seluruh bagian-bagian mesin dan radiator sehingga suhu menjadi tetap stabil. Yang selanjutnya radiator. Radiator itu untuk mendinginkan atau cairan pendingin yang panas. Panas sebelum dialirkan kembali ke pompa air radiator. Termostat itu mengatur atau suhu cairan sebagai agar tetap stabil pada suhu ideal motor awal karena motor itu akan overheat ketika panasnya udah kelewatan, makanya dikasih termostat atau air radiator ini. Yang selanjutnya kolan itu seperti kayak menyerap panas, fungsinya itu menyerap panas dari mesin dan mendinginkan sebelum dialirkan kembali ke radiator. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Masalah umum pada sistem pendingin. Masalah yang paling berat itu ketika radiator itu bocor. Radiator dapat bocor dan menyebabkan kebocoran cairan pendingin. Ini terjadi ketika timah solderan radiator berkarat atau sudah pecah atau bocor gitu. Termostat rusak. Termostat yang rusak dapat menyebabkan suhu mesin naik drastis dalam waktu singkat. Yang ketiga, kerusakan pada pompa radiator. Pompa air radiator yang aus atau rusak bisa menimbulkan masalah pada sirkulasi cairan pendingin. Karena pompa air radiator itu sangatlah penting untuk mengalirkan air radiator itu ke seluruh mesin. Kalau semisal bocor, kan mesin akan tidak ada air radiator yang masuk ke dalam mesin atau bisa pendingin pada mesin.
Yang selanjutnya, slide selanjutnya, pencegahan terhadap overheat pada motor. Yang pertama, pastikan aliran udara cukup. Pastikan aliran udara yang cukup, cukup melalui air radiator untuk membantu mendinginkan cairan-cairan pendingin. Selanjutnya, periksa ketinggian air radiator secara teratur. Karena air radiator itu pada level yang tepat dan periksa luas radiator secara teratur. Selanjutnya, pemeriksaan kipas radiator. Periksa kinerja kipas radiator dan pastikan berfungsi optimal. Karena air pemeriksaan kipas radiator itu perlu. Karena nanti mesin itu ada kayak di dekat radiator itu ada kayak kipas-kipas untuk tambahan pendingin pada air radiator itu. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Untuk merawatan rutin sistem pendingin. Yang pertama itu harus memastikan cairan pendingin menjadi stabil. Sebelumnya harus dicek ketinggian cairan pendingin dan pastikan kestabilannya. Karena kita harus mengecek ketinggian cairan pendingin dan pastikan kestabilannya. Yang kedua, meriksa kestabilan, memeriksa kebersihan, maaf, kebersihan sistem pendingin. Karena kita harus periksa dan bersihkan radiator, kipas, dan pompa air secara rutin. Karena itu bisa menghambat mesin bisa overheat. Karena mengapa? Kita harus, semisal air radiator udah lama atau udah habis, kita harus mengganti air radiator. Semisal kipas rusak atau mati, kita harus menggantinya. Dan pompa air, semisal kalau kotor atau terkena kotoran sumbat, maka pompanya air itu harus dibersihkan secara rutin. Karena bisa menghambat air radiator itu masuk ke mesin dan bisa membuat mesin itu overheat. Yang ketiga, memeriksa sistem secara rutin. Karena periksa elemen yang berkaitan secara rutin seperti kabel dan penghubung. Nah, ini sangatlah penting karena berkait berkaitan secara rutin. Mengapa? Seperti kabel dan penghubung. Karena kabel itu sangat penting. Jika terkena air radiator, maka itu akan mati atau basah, makanya itu tidak akan hidup. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Yang slide yang terakhir, slide yang selanjutnya kesimpulan. Menyimpulkan dalam sistem pendingin pada motor yang baik dapat mempertahankan kinerja mesin yang optimal dan mencegah kerusakan mesin karena overheat. Dalam presen, dalam presentasi ini, kami telah membahas bagaimana sistem pendingin pada mesin bekerja, dan lain-lain, masalah yang dapat terjadi, dan beberapa tips perawatan untuk membantu menjaga sirkulasi cairan radiator atau pendingin tetap berfungsi optimal. Dan yang terakhir ada contoh perhitungan. Suatu radiator pendingin mobil mempunyai luas yang bersinggungan dengan air 400 cm kuadrat. Beda temperatur antara bahan radiator dan air panas adalah 30 derajat Celcius. Jika bahan radiator adalah bahan logam dengan koefisien dan konveksi sama dengan 7, perpindahan panas kalor pada sistem radiator tersebut adalah diketahui A. Airnya 400 meter bila di Celcius kan, maka menjadi 0,04 kuadrat. Delta T-nya 30 derajat Celcius dan hasilnya adalah H7 WM-2 derajat Celcius -1. Baik, terima kasih.
presentasi pada sistem pendingin pada motor. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya yaitu tentang slide judul baru sistem pendinginan pada mobil. Sistem pendinginan mobil memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Karena komponen dalam sistem pendinginan pada mesin mobil memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Saat ini kebanyakan kendaraan dan moda transportasi memiliki mesin pembakaran dalam internal combustion engine atau disebut dengan IC sebagai sumber penghasil tenaga. Namanya juga kan pembakaran. Berarti proses penghasilannya daya akan menghasilkan panas dan jika panas ini dikontrolkan lama-kelamaan mesin akan overheat bahkan mengalami turun mesin. Oleh karena itu, setiap mobil bermesin konvensional disematkan sistem pendingin mesin mobil. Sistem pendingin mobil berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu tetap stabil sehingga kinerja mesin akan maksimal tanpa menghasilkan panas berlebih. Dalam sistem pendingin mobil terdapat beberapa komponen yang memiliki fungsi beberapa tetap saling terkait untuk menjaga suhu mesin mobil. Yang pertama itu adalah pendingin udara, suhu pendinginnya pendingin udara, pendinginan air, pendinginan oli, radiator, termostat, reservoir tank, water pipe, tali kipas, water pump, hose radiator, bypass hose, cooling fan, motor radiator, water jacket, engine concealant, temperatur sensor, temperatur temperatur hose. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Fungsi sistem pendingin. Yang satu itu mengatur suhu mesin. Sistem pendingin membantu menjaga suhu mesin dalam batas yang aman selama perjalanan. Yang kedua itu mencegah kerusakan dengan menjaga suhu mesin yang optimal. Sistem pendingin membantu mencegah kerusakan mesin yang disebabkan oleh overheat. Yang ketiga itu meningkatkan performa atau dengan menjaga suhu mesin tetap stabil. Sistem pendingin juga membantu meningkatkan performa mesin. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Komponen sistem pendingin. Yang pertama itu radiator. Radiator itu berfungsi menghilangkan panas dari cairan-cairan pendingin sebelum kembali ke mesin. Yang dua itu pompa air. Pompa air itu pompa air itu bertugas untuk mengalirkan cairan pendingin melalui seluruh sistem pendinginan. Yang kedua itu termostat. Termostat itu mengatur suhu atau cairan pendingin yang masuk ke mesin untuk menjaga suhu optimal. Termostat juga disebut dengan katup yang bekerja secara optimal berdasarkan suhu mesin. Fungsinya untuk mengatur aliran agar tetap aliran air pendingin dan mesin ke radiator dan juga sebaliknya berdasarkan perubahan suhu. Yang terakhir itu cairan pendingin yang disebut dengan cairan pendingin atau kolan adalah media yang mengalirkan dalam sistem pendingin untuk menyerap panas. Kalau yang radiator itu komponen yang paling utama dalam sistem pendinginan mesin mobil. Fungsinya radiator untuk mendingin temperatur air pendingin atau air kolan yang telah menyerap suhu panas dari mesin. Lanjut kita ke slide yang selanjutnya. Proses kerja sistem pendingin.
Proses kerja sistem pendingin itu ada tiga. Yang pertama itu pembakaran, yang kedua itu perpindahan panas, yang ketiga itu sirkulasi. Pembakaran itu proses pembakaran bahan bakar di dalam mesin menghasilkan panas yang perlu didinginkan. Yang dua itu perpindahan panas. Perpindahan panas itu dari mesin diserap oleh cairan pendingin, kemudian dialirkan salur melalui radiator untuk mendinginkan. Yang ketiga itu sirkulasi. Sirkulasi itu sirkulasi itu pompa air mengalirkan cairan pendingin yang telah didinginkan ke seluruh sistem pendinginan. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Permasalahan umum pada sistem pendingin. Yang pertama itu overheat, yang selanjutnya itu bocor, yang ketiga itu kausan. Overheat itu mesin yang terlalu panas dapat mengakibatkan kerusakan serius jika tidak segera ditangani. Overheat itu semisal kayak kita perjalanan jauh. Nah, kita tuh perjalanan 2 jam dari rumah ke tempat semisal saudara. Nah, ketika mesin over dari perjalanan, nah kita tuh di pertengahan jalan itu misal kayak mobil itu mati. Nah, itu yang dinamakan overheat. Itu dapat merusak mesin karena terlalu panas. Mengapa kita harus merawat air radiator? Karena mes karena mesin itu butuh air radiator yang dingin itu. Yang selanjutnya itu bocor. Bocornya sistem pendinginan dapat menyebabkan kebocoran cairan pendingin yang mengakibatkan penurunan kerja sistem. Nah, bocor itu karena semisal kita udah lama tidak mengganti atau mengganti tempat air radiatornya. Nah, itu dapat bisa menyebabkan air radiator itu bocor yang mengakibatkan penurunan kerja sistem. Yang selanjutnya itu kausan. Usai pak usai kausan itu usai pakai komponen seperti radiator atau pompa air dapat menyebabkan kinerja sistem pendingin menurun. Karena mengapa? Kita harus kom- mengontrol air radiator yang mengalir ke pompa air. Kita harus mengontrolnya karena sistem ini sangat penting untuk mesin mobil, untuk pendinginannya. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Cara menjaga sistem pendingin tetap efektif. Yang pertama itu perawatan rutin, yang kedua itu pengemudian yang bijak, yang ketiga itu pelatihan pengemudi. Yang pertama itu lakukan perawatan rutin seperti penggantian cairan, pendingin, dan pemeriksaan komponen untuk menjaga kinerja sistem. Lakukan perawatan rutin. Kita tuh harus merawat air radiator kita itu tetap bagus. Penggantiannya juga rutin dan pemeriksaan kita tuh harus seminggu sekali atau berapa itu untuk menjaga kinerja sistemnya itu tetap bagus. Yang kedua itu pengemudian yang bijak. Penggunaan mobil dengan bijak seperti menghindari terjebak di kemacetan panjang dapat mencegah overheat pada mesin. Penggunaannya itu semisal kita mencari jalan-jalan yang sepi atau gimana gitu. Dan semisal kalau mau overheat, kita tuh berhenti dulu biar mesin itu dingin supaya kita tuh nanti kalau perjalanan jauh lagi bisa lebih panjang lagi supaya tidak macet di tengah-tengah perjalanan. Yang ketiga itu pelatihan pengemudi. Yang ketiga itu memberikan edukasi kepada pengemudi mengenai tanda-tanda masalah pada sistem pendingin dan langkah-langkah pencegahannya itu kita harus yang harus diambil adalah memberikan edukasi. Semisal kita sebagai pelatih kita harus mengasih tahu atau mengajarkan pada pengemudi yang awal-awal belajar dengan mengenai tanda-tanda. Semisal di dekat stang mobil itu kan ada tanda-tanda semisal kayak bensin kalau full kan balonnya itu full. Nah, kalau habis kan kita balonnya kan tinggal satu kalau nggak kedip gitu. Nah, kalau di radiator itu kan kalau ada mau overheat kan ada tanda-tanda. Kalau nggak ada tanda overheat nggak ada tanda-tanda merah atau hijaunya. Kalau overheat itu kadang merah.
Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Keuntungan memiliki sistem pendinginan yang baik itu kayak suhu stabil, mesin awet, performa maksimal. Yang awal tadi suhu stabil. Dengan sistem pendingin yang baik, suhu mesin dapat tetap stabil, menjaga mesin tetap bekerja optimal. Yang kedua itu mesin awet, overheat dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Dengan sistem pendingin yang baik, mesin dapat awet dan tahan lama. Nah, yang selanjutnya itu performa maksimal. Keadaan suhu mesin yang optimal akan menghasilkan performa maksimal pada mobil-mobil. Yang pertama itu suhu stabil. Kita harus menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Karena kita tuh harus menjaga mesin itu tetap stabil karena mesin itu sangat butuh suhu pendingin atau air radiator. Makanya kita harus menjaga air radiator tetap bersih. Yang selanjutnya itu mesin awet. Kita tuh harus menghindari overheat atau menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Makanya kita harus menjaga air radiator tetap bagus supaya tidak overheat. Yang ketiga itu performa maksimal atau keadaan suhu mesin yang optimal akan menghasilkan performa maksimal pada mobil. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Tips perawatan sistem pendingin. Yang pertama itu pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin itu terhadap seluruh komponen sistem pendinginan. Yang kedua itu penggantian kolen. Yang ketiga itu perhatikan indikator. Yang pertama itu pemeriksaan rutin. Semisal kita kayak sebulan sekali atau seminggu sekali, kita harus memeriksa air radiator atau pompa air itu dibersihkan apa gimana gitu. Terus yang kedua itu penggantian kolen. Ganti air kolen secara teratur. Makanya gitu, kita harus menjaga air kolen. Karena mengapa? Karena kita harus menjaga supaya mesin itu tidak cepat overheat atau panas. Karena kita mesin panas akan overheat. Makanya kita harus menjaga dan mengganti. Semisal sudah waktunya mengganti air radiator itu atau air kolen. Kolan. Yang kedua itu perhatikan indikator. Perhatikan indikator suhu mesin dan segera tangani jika terjadi peningkatan suhu yang tidak normal. Nah, semisal kita ada tanda-tanda pada mobil, semisal kalau mau overheat, nah itu kita berhenti. Kalau semisal udah parah, nah kita harus tangani jika terjadi peningkatan suhu yang tidak normal. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Contoh perhitungannya di sini ada suatu radiator pendingin mobil mempunyai luas yang bersinggungan dengan air 400 cm kuadrat. Beda temperatur antara bahan radiator dan air panas adalah 30 derajat Celcius. Jika bahan radiator adalah bahan logam dengan koefisien dan konveksi hanya 7. Perbedaan panas kalor pada sistem radiator tersebut adalah diketahui hanya itu 400 cm, 0,04 meter kuadrat. Delta T-nya itu derajat Celcius, hanya itu 7 Wm min 2 derajat Celcius min 1. Mari kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Kesimpulan dari sistem pendinginan pada mobil ini adalah kita harus menjaga mobil itu agar panasnya tetap stabil atau semisal ada tanda-tanda overheat kita berhenti dan tetaplah menjaga atau memeriksa air radiator itu supaya tetap stabil dan periksa sistem pompa airnya agar tetap bersih dan tidak kotor. Baik, sekian presentasi tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.